Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil dan Renungan Harian tanggal 29 Januari 2022. Bacaan yang kita perdengarkan hari ini diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah nama Tuhan. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangun Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Harian Sabtu 29 Januari 2022. Para pencinta sabda Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kisah tentang Yesus menenangkan hati para murid yang ketakutan akibat angin taufan yang membuat gelombang air naik dan membuat perahu para murid terombang-ambing. Kisah ini dapat kita lihat dan kita baca dalam Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai ayat 41. Bagi para murid, peristiwa ini tidak hanya mengingatkan mereka akan ketidakberdayaan mereka di hadapan kekuatan alam, melainkan juga peristiwa ini menjadi satu pengalaman iman di mana Yesus menunjukkan kepada mereka pentingnya memiliki keyakinan dan iman yang kokoh kepada Yesus, bahwa Yesus ketika ada bersama mereka tidak ada satupun kekuatan yang dapat membinasakan jiwa maupun raga mereka. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dialami para murid menyingkapkan satu pelajaran penting untuk hidup kita, bahwa badai hidup yang datang dalam hidup kita dapat menjadi guru yang baik yang mengingatkan betapa hidup kita ini rapuh, dan dalam kerapuhan itu tempat yang paling aman dan paling selamat adalah berada di dekat Tuhan Yesus. Maka berterima kasihlah bila Tuhan mengizinkan badai datang dalam hidup kita, karena itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa untuk diri kita sendiri dan juga teristimewa siapa saja yang kita kasihi, agar kita dapat melewati setiap badai kehidupan dengan selamat, dan semoga iman, harap, dan kasih kita akan Tuhan semakin kuat dan diteguhkan, teristimewa dalam menghadapi badai-badai kehidupan kita masing-masing.
Tuhan memberkati hidup kita pada hari ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.